Makanya sebetulnya momentum Hari Santri ini kita sampaikan, justru kita memperkuat persatuan bangsa, bukan saling mengecilkan, saling meremehkan. Apalagi jelas-jelas kaum santri, pesantren yang jasanya udah terlalu banyak buat bangsa ini, ya. Gak usah disebut yang gede-gede, melahirkan guru-guru ngaji di kampung-kampung itu aja, ya. Ustadz-ustadz yang membina umat, yang gak kelihatan kamera, itu penjaga moral gitu. Penjaga moral, penjaga agama, siapa? Terus mau dikecilkan begitu? Anda siapa? Jasa Anda apa kepada negara? Saya ini obrolan kita hari ini. Kita terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menghadiahkan Ditjen Pesantren di Kemenat santri ini, ya, di Kemenat. Ya, mudah-mudahan dengan di bawah satu Ditjen khusus, pesantren semakin bisa diurus dengan baik. Yang kedua, harapan saya kepada para santri, janganlah kehilangan semangat, janganlah kendor, janganlah kecil hati, meskipun diserang dari kanan kiri, karena besarnya serangan menunjukkan bahwa Anda berkualitas, bahwa Anda punya peran yang strategis, bahwa banyak yang ketakutan dengan kita, dengan kalian, maka ayo tetap bergerak, tetap berkiprah, tetap berkarya, insya Allah, ya, Allah tidak akan ingkar itu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita berkarya, kita berbuat, Allah, Rasulnya, dan seluruh kaum mukminin akan melihat dan menyaksikan. Mudah-mudahan santri tetap semakin, bahkan tetap dan makin eksis, makin memberikan peran yang makin besar, dan semoga negeri kita dengan keberadaan santri dan pesantren ini juga tetap dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin, Islam yang betul-betul bisa menjadi perekat bagi persatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam obrolan santai dakwah di channel Kodi Talk bersama Kiai kita, Ketua Kodi Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hasim. Memang ngobrol dengan Kiai ini kita usahakan rutin setiap bulan, membahas berbagai isu-isu yang menjadi perhatian para dai, para mubalik dan penggiat dakwah khususnya di DKI Jakarta. Nah, dalam kali ini obrolan ini juga live di live streaming di channel TikToknya Kiai Jamal, Gus Jim ya. Jadi saya harus menyapa dulu karena ini live streaming TikTok, pemirsa TikTok. Alhamdulillah kita bersua kembali. Biasanya Kiai Jamal single fighter, khusus di edisi kali ini didampingi oleh saya, Muhammad Latif. Ini salam kenal juga karena numpang tenar gitu. Karena siapa kalau kumpul sama dekat sama orang tenar ya ikut tenar gitu. Saudara sekalian, ini kita menggunakan sapaan ala Koditok, kawan-kawan Koditok. Sore ini kita ingin ngobrol santai dengan Kiai Jamal berkaitan dengan Hari Santri 22 Oktober 2025 yang kemarin kita rayakan bersama. Ini Hari Santri 22 Oktober tahun ini agak sedikit istimewa ya. Karena sempat ada isu yang ya kemarin ya sesuatu yang sangat disayangkan oleh kita semua gitu kan. Menjadi keprihatinan kita semua. Dan saya kawan-kawan itu menyaksikan gitu, artinya Kiai Jamal juga ikut orasi gitu kan sebagai bentuk sebagai bentuk protes, keprihatinan secara langsung di stasiun televisi Trans TV yang di Tendean itu. Pak Yai, ini saya ingin memulai dari kawan-kawan kemarin itu luar biasa itu akibat satu ya kita sebut noktah hitam dalam media
media nasional kita gitu. Mungkin Kiai Jamal bisa memberikan suasana kebatinan menghadapi informasi yang beredar secara masif di berbagai media itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif. Kawan-kawan nih, Pak Latif seperti Kodi. Kalau kita lihat ini tulisannya memang terbalik karena pakai kamera depan. Kodi, lembaga yang saya pimpin, ini kita mengadakan Kodi Talk secara rutin. Dan kali ini temanya tentang Hari Santri. Tadi kalau ditanya soal itu ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Santri kepada seluruh santri dimanapun berada, para kiai, para pemangku pesantren, keluarga besar pesantren, dimanapun berada. Semoga santri semakin berdaya, semakin bermartabat, bermanfaat, dan semakin mampu memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa. Posting saya terakhir, Pak Latif, kemarin adalah saya mengajak semua pihak, khususnya para santri, untuk menjadikan momen yang kemarin ini, Trans 7 ini adalah sebagai cambuk buat kita. Ya, kita menyadari bahwa masih banyak orang yang salah paham, masih banyak orang yang nyinyir, yang memandang negatif, ya. Dan itu sah-sah saja di dalam setiap perjuangan. Karena jangankan kita Rasulullah saja kurang apa. Rasulullah itu sudah dikatakan sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, Ayan, ada yang macam ayan, ada yang bilang abtar, ya kan, segala macam. Jadi santri juga harus punya kesadaran itu, ya. Kita boleh marah, kita boleh protes, tapi jangan kehilangan kewarasan kita sebagai manusia. Dan yang terpenting adalah kita punya ilmu agama yang membuat kita harus lebih berakhlak daripada orang-orang lain. Ya. Kalau mereka tidak berakhlak, ya kita jangan ikut-ikutan tidak berakhlak. Kita protes-protes saja. Maka saya juga kemarin ikut demo. Kenapa? Karena saya berkepentingan supaya demo itu tidak jadi anarkis. Ya, saya ingin hadir di situ untuk mengingatkan bahwa jangan kemarahan kita itu membuat kita kehilangan kewarasan. Yeah. Namanya orang memandang negatif itu dari dulu. Pesantren dilihat negatif itu dari dulu. Kiai dipandang negatif itu ada yang sampai sekarang pun kiai-kiai itu punya musuh kok di kampungnya, di lingkungannya. Karena tidak semua orang senang dengan dakwah. Ya. Dulu di era penjajahan Belanda, penjajah tidak suka dengan pesantren dan kiai. Ketika tahun 60-an, PKI nggak suka dengan pesantren dan kiai. Kenapa? Karena dianggap sebagai setan desa, sebagai pengukuh atau pembela sistem sosial yang tanda menindas, kutip yang menindas gitu kan, tuan tanah, kemudian juga ya macam-macam lah, sehingga kiai-kiai dan pesantren itu menjadi target serangan PKI. Di Jawa Timur itu kita ingat bagaimana Gontor itu hampir jatuh, ya, dibantai satu pondok, sampai kemudian Allah kirimkan pertolongan. Alhamdulillah ada pasukan yang membebaskan mereka. Dan kiai-kiai itu dulu segala rupa, ya. Saya punya ayah itu zaman PKI itu masih muda, ya, mungkin usianya masih 20-an. Itu beliau berdakwah itu sampai pernah itu naik beca. Tukang becanya itu PKI. Jadi becanya itu diceburin ke kali. Gitu. Oleh PKI, oleh tukang becanya. Oh. Jadi karena ayah saya kiai penceramah, mereka tuh mendarah daging bencinya. Itu harus dimandikan itu. Mendarah daging bencinya. Nah sekarang zaman ini ada gak yang benci pesantren? Ya ada. Saya kemarin kita diskusi dengan Pak Hidayatul Wahid kan, kita dikasih tahu tuh bagaimana misalnya ketika mau terjadi revisi penulisan sejarah oleh Menteri Pendidikan yang kemarin, ternyata tokoh-tokoh Islam itu hilang dari draft penulisan sejarah. Kaburkan. Iya, hilang sama sekali. Kayak Hasyim Asy'ari hilang, kayak Wafasullah hilang, kayak Mas Mansur Muhammadiyah hilang, terus kemudian Kiai Agus Salim hilang. Tiba-tiba muncul nama-nama tokoh-tokoh PKI. Loh, ada apa ini gitu?
kok tiba-tiba tokoh-tokoh PKI mau dimasukkan di buku sejarah, ulama-ulama kita dari berbagai kelompok, ormas, aliran yang telah mengantarkan kemerdekaan menjadi badan persiapan kemerdekaan dihilangkan. Berarti kan ada orang-orang yang anti dan benci kepada dakwah Islam. Dakwah Islam. Ya. Nah, yang kita kaget adalah Trans 7 itu ownernya itu di bawah Siti Rob itu Hairul Tanjung itu yang saya tahu orangnya agamis. Kecolongan. Iya, beliau orang yang lahir dari bawah, naik dapat rezeki dari Tuhan istilahnya gitu ya, sehingga dia menjadi orang yang sukses, bahkan pernah menjadi menteri di era SBY gitu kan. Tapi di jajaran bawahnya ternyata kecolongan. Ada orang-orang yang anti kepada dunia pesantren. Nah, kita juga akhirnya melihat ada juga sekelompok dari kalangan Muslim yang memang benci kalangan pesantren dan kiai, karena pesantren dan kiai ini dianggap bertabrakan dengan ideologi ajaran mereka. Gitu. Sehingga kalau saya lihat mereka semacam berselancar gitu ya, di ombak yang dibuat oleh film ini gitu ya. Walaupun kita nggak menuduh bahwa mereka lah yang membuat, tapi kalau dilihat dari pembelaan-pembelaan kepada Trans 7 itu banyak dilabeli dari kelompok Islam tersebut tertentu. Nah, yang kita sayangkan kok begitu, kok senang saudaranya disakiti, kok senang saudaranya, karena kita bagaimanapun umat Muslim ini kan satu tubuh, satu jasad. Jangan sampai kalau ada orang menyakiti kita malah mendukung. Ya, saya jadi kok seperti itu. Nah, kita ini kan prihatin ya. Ketika video-video muncul anak sekolah yang melawan gurunya, mempidanakan gurunya, itu begitu masif. Kelompok-kelompok yang teriak ini diam aja gitu. Tapi begitu pesantren, santri yang begitu soleh, ya, yang 5 waktu sholat di masjid, menghidupkan zikir, kalau bahasa kita tuh menyuburkan rohani bangsa ini, ya, di titik-titik di mana anak-anak kita dididik, belum juga mencetak kader-kader yang generasi muda yang bertakwa dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba digeneralisasi, seakan-akan rusak semua, buruk semua, hanya gara-gara mungkin ada beberapa praktek budaya di pesantren yang kita nggak cocok. Jalan ngesot, kemudian juga budaya misalnya dengan kiai itu terlalu menunduk dan sebagainya. Itu kan kita bisa berbeda pendapat di situ. Dan pesantren itu jumlahnya 40.000 lebih. Ya. Meskipun pesantren yang 40.000 itu berbagai aliran. Klasifikasi dari beberapa aliran-aliran, ada yang punya Muhammadiyah. Beberapa klaster gitu ya. Iya, mayoritas punya NU, ada Muhammadiyah, ada punya Salafi, ada punya ini. Nah, termasuk LDI aja punya pesantren kan. Jadi nggak bisa digeneralisir. Tapi tayangan itu mengeneralisir. Dan terkesan sistemik ya. Ya. Karena isu yang diserang itu satu pesantren yang tua, salah satu pesantren tua di Indonesia, pesantren yang banyak melahirkan para tokoh-tokoh ulama di era berikutnya itu. Jadi upaya mendiskreditkan satu person itu memang harus dibaca tidak sekedar mendiskreditkan person, tetapi di balik itu ada upaya gradasi secara sistemik terhadap minimal itu kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga agama itu menjadi hilang. Gitu. Jadi ketika ada beberapa ustadz mubalik Gus ya yang kalau dalam tanda petik bermasalah, kalangan santri juga kan nggak pasang badan karena memang ya salah mau gimana. Ada yang misalnya ngatain goblok lah kepada tukang es itu kan, kemudian juga ya tidak serta-merta kemudian santri membela ya. Enggak, jadi ada. Saya lihat rasionalitasnya itu terbangun kuat ya. Iya, artinya kalau dibilang mereka nggak boleh dikritik langsung geruduk, kan sekarang framingnya gitu, nggak boleh dikritik langsung geruduk. Kemarin ada seorang YouTuber di Jawa Timur di video langsung didatengin Banser. Padahal Banser itu datang bukan mau, Banser itu klarifikasi, duduk ngobrol, nggak mukul, nggak apa. Tapi itu di framing seakan-akan ada itu upaya intimidasi. Padahal persekusi itu ya. Agama kan ngajarkan tabayun. Kenapa Anda bikin? Nah, ini saya menyayangkan. Jadi kalau misalnya mau mengkritik sebagian yang buruk dari pesantren, kritiklah. Tapi juga jangan lupa prinsip jurnalisme itu kan cover both side, ya.
Harusnya ketika dia kritik, dia wawancarain dong pesantren. Kenapa ada tradisi? Apa dasarnya? Punya nggak landasan syariatnya? Gitu. Kan pesantren itu kan selalu bicara tentang keilmuan. Kenapa bisa begitu? Apakah betul itu feodalisme? Jadi kritik itu sudah sering dilakukan. Bahkan di internal santri yang sudah menjadi intelektual, yang sudah menjadi pemikir, menjadi ahli, profesor dan sebagainya, itu biasa ngeritik pesantren. Ya, kita kenal ada namanya Islah Bahrawi. Itu kan pedas sekali kalau ngeritik pesantren. Terakhir Ahmad Sahal, itu juga kritik keras. Ya, kalau guru Gembul saya nggak tahu dia menyatakan pesantren di mana ya, walaupun kritiknya luar biasa tajam. Tapi kritik internal itu termasuk saya sendiri, ya. Bagian dari kritik saya adalah saya tidak membuat itu pada anak murid saya. Artinya kita berusaha supaya kultur pesantren yang kita bangun itu nuansanya adalah keilmuan, takzim kepada guru. Itu tidak dosisnya overdosis gitu. Nah, itu kan bagian deh. Sekarang gini, pesantren di Boyo, ya, apalagi itu yang dikritik di Boyo, pesantren yang udah melahirkan jutaan, ya santri. Bayangkan, ya, kawan-kawan barangkali melihat, misalnya di di Indonesia ini, kalau ada majlis taklim, kalau ada ustadz ngajar, kalau ada guru ngaji, bisa dipastikan hampir semuanya lulusan pesantren. Ketika pesantren itu kita nihilkan, ketika pesantren itu kita ada bahasa bubarin aja pesantren, nggak ada manfaatnya. Masya Allah, ini orang ini kalau buta ya buta, tapi jangan keparah gitu loh. Padahal di kampungnya juga ada yang guru ngaji. Kalau tanya guru ngaji itu pasti pesantren, pesantren di sini, pesantren di sana. Walaupun pesantrennya beda-beda, tapi mereka produk pesantren. Dulu ada pesantren kilat, sekarang sudah hilang. Zaman-zaman tahun 90 akhir itu ada Ya, sekarang dikenal istilah pesantren kilat, tapi kebanyakan ini kosong kan kena kilat itu. Jadi sejak itu istilahnya diganti dengan pesantren kilat dengan daurah, biar agak sedikit ilmiah. Gitu. Pak Yai, ini ngomongin peristiwa kemarin, saya kira kita ambil hikmahnya bahwa pertarungan ideologi itu kan nggak akan pernah selesai. Usul fikri, upaya untuk menggradasi Islam itu selalu akan dilakukan oleh entitas-entitas lainnya kan. Nah, simbol-simbol keislaman yang secara historis itu eksis di tengah kita kan salah satunya pesantren. Jadi upaya untuk menjadi kewaspadaan saya kira, apalagi di era digital seperti ini. Semua orang itu menjadi wartawan, semua orang menjadi narasumber, semua orang tidak membutuhkan klarifikasi tentang kebenaran. Maka siapapun bisa membuat berita yang tanda kutip itu menjadi serangan-serangan. Nah, di situ kemudian literasi digital oleh santri itu juga harus kuat. Kita ambil hikmahnya, insya Allah perjuangan lillahi kalimatillah, membangun pesantren sebagai kawah candremuka para dai, para mubalik, para ulama terus kita lakukan. Upaya-upaya untuk mereduksi pesantren ya biarkan saja mereka melakukan itu. Karena dari zaman Nabi itu musuh-musuh dakwah itu ya selalu ada dalam berbagai rupa itu. Jangan lupakan juga misalnya perkembangan dakwah terakhir ini kan misalnya ya dari kelompok agama tertentu. Sekarang kita ada pendakwa-pendakwa mu'alaf yang itu membelejeti kitab-kitab sucinya mereka. Sehingga banyak umat dari sana itu yang tercerahkan kemudian mu'alaf. Tercerahkan mu'alaf. Mereka terancam. Ya, mereka juga merasa bahwa ini bagian daripada ancaman yang harus segera dihadapi. Belum juga hari ini kita menghadapi kenyataan. Ini barangkali kawan-kawan yang melihat betapa pesantren atau santri itu memegang peranan penting dalam bangsa ini. Coba lihat. Ya. Agama sebelah itu dispromosikan oleh penjajah yang punya uang, punya infrastruktur. Kemudian di era kemerdekaan mereka punya sumber dana, jaringan internasional, misionaris yang kuat. Tapi sampai hari ini Islam masih menjadi mayoritas. Artinya apa? Gempurannya itu nggak mempan. Dengan segala kemudian
Saya ingatkan lagi, ya, pada saat kita tahun 65 itu Laos sudah menjadi komunis, Vietnam sudah menjadi komunis, Kamboja jatuh komunis, ya kan? Tinggal Indonesia waktu itu. Kalau seandainya pada saat itu santri santai-santai, tidak berbuat sesuatu, ya, Jadi republik. kita udah negara komunis sekarang, nggak ada nih pengajian begini, nggak ada. Jadi tolong jangan kecilkan pesantren. Kalau Anda nggak tahu sejarah, nggak usah bicara. Ya. Jadi orang yang ingin supaya dakwah ini padam, Islam ini padam, itu banyak sekali. Kekuatan istilahnya good and evil, ya, kekuatan baik dan kekuatan jelek. Kayaknya banyakkan kekuatan jelek gitu loh. Sekarang secara global kita lihat, ya kan, gelombang mualaf itu di Eropa, di Amerika, Jepang, Cina, Korea, Luar biasa. itu pada tingkat tertentu mendatangkan ancaman dan ketakutan bagi beberapa orang. Ya. Terakhir kemarin di Inggris, padahal orang Inggris itu jumlah muslimnya udah sangat banyak. Udah mulai ada lagi demo anti imigran muslim. Kenapa? Mereka secara ekonomi itu terkalahkan oleh imigran muslim. Karena orang-orang muslim itu, imigran itu rajin, kerja keras, sukses secara ekonomi. Jadi gelombang sayap kanan di Eropa, partai-partai yang anti imigran, partai-partai yang anti Islam, itu sebagian didasari oleh rasa keterdesakan mereka, kekalahan mereka terhadap tumbuhnya kekuatan Islam. Ya. Jadi secara global, ya, kita lihat. Kemudian juga rekayasa-rekayasa untuk menaklukkan misalnya negeri-negeri Muslim. Kita lihat misalnya bagaimana Saudi Arabia sekarang itu dibuat menjadi pelataran daripada kemaksiatan. Kota yang dulu adalah kota Al-Ula, itu kota yang pernah dikutuk oleh Allah di situ. Sekarang dijadikan resort mewah, diskotik, penyanyi-penyanyi, joget-joget dengan bikini dan sebagainya, orang-orang bule di situ. Padahal itu hanya beberapa kilometer saja dari Mekah. Gitu. Artinya apa? Gelombang untuk melemahkan orang Islam itu selalu dilakukan. Ya. Nah, di Indonesia pun tidak kalah. Itu ada. Tinggal saya sih sebetulnya sampai hari ini kenapa ya investigasi terhadap Trans 7 itu kenapa nggak tuntas? Misalnya antara redaksional di dalam Trans 7, ya, walaupun tadi statement hari ini Pak Hairul Tanjung sudah ke Lirboyo hari ini, Kamis ini, sesuai dengan janjinya, sudah ketemu para kiai dan menyatakan bahwa seluruh staf yang terlibat dipecat, tidak hormat, PH-nya kemudian diputus kontrak permanen, tidak boleh lagi bekerja sama dengan seluruh jaringan Trans dan seterusnya. Oke lah. Tapi kalau saya pengen penyelidiki aktor. Karena ketika misalnya tayangan itu muncul, Sandika yang punya PH mengusulkan tayangan dari pihak Trans 7 redaksinya, kemudian menyetujui. Artinya dua pihak ini paham, sadar materi apa yang diangkat, gitu kan? Kemudian isu apa dan yang pasti diangkat. Dirapatkan, tidak mungkin review dulu. Iya, pasti briefing antara dua pihak. Artinya siaran itu pasti tidak bisa lempar dilihat dulu. Iya, tidak bisa lempar handuk begitu aja, nggak bisa. Jadi harus bertanggung jawab siapa, dan kita teliti orang-orangnya siapa, afiliasi ideologinya kemana. Karena apa? Kita jangan mengulang lagi. Nanti PH ini ditutup, bikin baru lagi, tapi dengan isu yang sama. Ya kan? Orang ini dipecat, pindah ke stasiun yang lain. Jadi kita harus melakukan investigasi yang mendalam. Bukan untuk caranya mencari musuh ya. Bukan semangatnya mencari musuh untuk mempermalukan dan sebagainya, tapi supaya kewaspadaan kita semakin tinggi, supaya kita semakin baik di dalam menghadapi kemungkinan ke depan. Karena gini, ya, santri juga bukan berarti tidak menghadapi tantangan. Santri hari ini itu kalau saya lihat sih didemoralisasi. Ada yang sifatnya faktual, ada yang sifatnya non faktual. Misalnya yang faktual didemoralisasi, misalnya ya politisi-politisi yang berasal dari kalangan santri, ya kan? Mulai kenal dengan namanya korupsi dan sebagainya. Maka masuklah mereka ke KPK. Kita lihat beberapa politisi kena KPK, kena kasus korupsi, ya kan? Kemudian yang non faktual dibangun persepsi fitnah dan sebagainya bisa terjadi. Jadi hati-hati juga di kalangan santri
bahwa menghancurkan dunia santri, dunia pesantren itu dengan segala, termasuk merusak orang-orang yang ada di. Saya sih sayangkan ya, politisi-politisi yang berasal dari kalangan santri kok bisa kena kasus korupsi gitu loh. Ya. Akhirnya ketika di framing bahwa ini adalah santri, adalah lulusan pesantren ini, maka nama besar pesantren itu akan termasuk tercoreng. Itu yang dipahami dengan demoralisasi. Itu demoralisasi. Itu saya sangat sedih Ya, kalau saya ingin menggarisbawahi tadi, misalnya berkaitan dengan kesadaran sejarah. Ini juga saya amati, kita ini kan pernah nyantri ya. Jadi saya nggak tahu sekarang gimana, tetapi kesadaran sejarah itu harus dibangun minimal di internal kita dulu, di internal. Karena ini hari santri ya, jadi ngobrolnya soal dunia santri ya. Kesadaran sejarahnya, pemahaman tentang sejarah itu dikuatkan di kalangan internal, karena jangan-jangan juga santri ini juga nggak tahu arti dari 22 Oktober 1945, ya kan, lahirnya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari yang itu menggerakkan perlawanan arek-arek Surabaya di 10 November, kemudian ada pekikan takbir, macam-macam kan, sampai kemudian, dan itu, padahal itu satu momentum saja. Ada momentum-momentum berikutnya, dan sebelumnya, itu yang digerakkan oleh perlawanan-perlawan kalangan santri gitu loh. Sangat banyak. Mulai dari Imam Bonjol, mulai dari Pangeran Diponegoro, mulai perlawanan dan lain sebagainya. Saya ingin memberikan catatan sebagai sedikit dari apa yang tadi Kiai sampaikan, bahwa kesadaran sejarah itu harus dibangun di kalangan internal kita. Pesantren-pesantren itu memberikan wawasan tentang kesejarahan Kiai dan kesejarahan Islam Indonesia ini. Peran para ulama gitu loh, bahwa sebelum Indonesia ada, NKRI ada, itu pesantren itu sudah hadir di tengah masyarakat, melakukan proses regenerasi, melakukan proses development terhadap society, masyarakat, itu kan sudah dilakukan. Ya. Artinya keberadaan itu ada. Tetapi kalau kesadaran sejarah itu tidak terbangun, maka tadi itu yang disampaikan misalnya di kasus kabinet sebelumnya itu Mas Menteri ya, kalau yang Prof. Hidayat Nur Wahid menyebut dengan Mas Menteri itu sempat membuat kamus sejarah bangsa Indonesia, di mana peran-peran ulama dan kiai itu dinafikan. Dinafikan, peran-peran kelembagaan dinafikan, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun seterusnya. Gitu. Jadi ini salah satu kesadaran sejarah kita gitu ya, yang harus dibangun di internal, karena upaya untuk menghapus bagian dari tadi itu ya, demoralisasi, pertarungan ideologi, Ghazul Fikri, itu salah satunya itu kan menghapus pelan-pelan peran nyata umat Islam, ya kan? Itu kan pelan-pelan gitu kan, agama dirubah diksinya menjadi budaya, itu kan bagian dari itu, sampai kemudian ketokohan itu hilang. Nah, di 22 Oktober 1945 resolusi jihad, ini saya ingin kaitan dengan mungkin apa sih yang mendorong para kiai, terutama suasana di saat itu sampai melahirkan resolusi jihad yang itu menggerakkan perlawanan terhadap tentara sekutu kan. Karena itu berlangsung setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan di bulan Agustus, 2 bulan kemudian, ya kan, resolusi jihad ada karena ada perlawanan sekutu, tentara Nika yang datang ke Surabaya dan lain sebagainya. Gitu. Itu ruhnya itu apa ya? Ya, semangat perlawanan terhadap penjajah seperti disampaikan itu memang sudah mengakar kuat kan. Jadi kita tahu dulu Belanda kan akhirnya menerapkan politik etis ya, yaitu orang pribumi boleh belajar sekolah rakyat. Sebelumnya kan nggak ada. Nah terus rakyat belajarnya di mana? Ya di pesantren, di kampung, di desa-desa ya. Kalau di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya mungkin ada pendidikan-pendidikan seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, kota-kota besar di Jawa ya. Iya. Tapi
di kampung-kampung. Nah, ketahanan budaya masyarakat Indonesia dari penjajahan, artinya memelihara spirit perjuangan, itu pesantren. Karena itu lembaga pendidikan dalam, kan dulu belum ada SD, belum ada SMP, yang ada sekolah rakyat, sekolah apa ya istilahnya yang hanya diikut. Itu satu-satunya lembaga yang bisa diakses, lembaga pendidikan yang diakses oleh masyarakat itu Iya, pesantren. pesantren. Karena pesantren itu barangkali kalau kawan-kawan ini belum paham sejarah pesantren. Pesantren dulu tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu pesantren dibikin kayak sekolahan. Kayak Artinya boarding gitu ya. bikin gedungnya dulu, Ah, pasang spanduk, brosur, iya, cari murid. Dulu enggak, pesantren itu kiai ada membuka rumah gitu ya. iya, ada seorang santri yang sudah berilmu tinggi Ah, masuk ke satu kampung, kampung yang baru atau di kampungnya dia sendiri, kemudian orang-orang menitipkan anaknya tolong belajar. iya, Meski tadinya dekat-dekat masih pulang pergi gitu. iya. Begitu udah kampung sebelah, ya akhirnya dibuatlah tempat penginap gitu. Dan Tadinya itu kecil, mereka jadi bangun sendiri gitu. iya, Kobong-kobongnya itu mereka bangun sendiri, jadi tidak merepotkan kiai. Kalau masih bisa ditampung di rumah kiai, tampung rumah kiai. Begitu makin banyak, mereka bikin kobong-kobong sendiri. Jadi pesantren itu betul-betul tumbuh secara organik, secara alami, di tengah natural. masyarakat. Artinya orang-orang yang memang mau mengaji kepada kiai itu. Nah, ini ya tadi dikatakan nggak ada bicara yang namanya cari untung, Iya, bayaran, segala nggak ada. Benar-benar bahkan kiai itu seringkali yang keluar uang membangun sarana belajarnya, kiai ngajar tidak dibayar. Mungkin warganya cuma ngasih beras atau ngasih apa hasil tanaman, hasil pertanian pada kiai. Itu zaman dulu seperti itu. Dan pencerahan anak-anak itu kemudian lahir dari para kiai, para pesantren. Mereka belajar agama sekaligus diajak untuk melihat realita masyarakat bahwa hidup di bawah penjajahan, apalagi iya. dari bangsa kafir gitu kan, tetap tidak enak gitu kan, banyak keterbatasan. Maka kemudian kita harus memelihara spirit perlawanan. Nah itu bergulir terus gitu. Kalau di kota besar kita nggak usah ngomong lah, ada Young Islamitan Bond, Hmm. yang bikin Sumpah Pemuda, ada itu orang-orang kelas Udah maju kota, gitu ya. ya orang-orang kota sudah bergerak. Gitu. Tapi di kampung, penduduk yang waktu itu Indonesia mayoritas itu di pedesaan. Itu siapa? Ya pesantren. Dan itu akhirnya puncaknya bertemu di persiapan kemerdekaan. Tokoh-tokoh Islam bersama tokoh-tokoh nasionalis sekuler, ya kan, kumpullah di situ, tokoh sosialis dan sebagainya. Nah, jadi kemerdekaan ini adalah pemufakatan seluruh elemen. Hmm. Sampai dihapusnya 7 kata Piagam Jakarta, itu saking mempertahankan integrasi bangsa, Ya. ya kan? Dan itu butuh kerelaan Nah, dari butuh kerelaan para dari tokoh Islam. kiai-kiai, para Iya, ulama, tokoh para Islam ulama, kan. betul. Dan kita tidak ingin bayi yang masih merangkak ini baru berapa bulan Sudah. tiba-tiba mau diserbu lagi oleh Belanda, menumpang melalui sekutu. Akhirnya kemudian Bung Karno mengutus Bung Tomo untuk datang ke Pak Hasyim Asy'ari, bagaimana kita fatwa menghadapi serbuan Belanda. Maka Ki Hasyim Asy'ari yang sebetulnya punya otoritas yang tinggi untuk apa? Untuk mengeluarkan fatwa, beliau kumpulin semua kiai. Ya, sekian lama berdebat, berdiskusi. Oh, itu ada perdebatan. Ada. Artinya kiai-kiai itu kalau di Bahsul Masail itu kan bawa kitabnya nggak Iya. sedikit-sedikit. Nah, itu kemudian muncullah rumusan-rumusan. Ya, resolusi jihad itu kan rumusannya 3. Pertama, mempertahankan tanah air, Hmm. ya, hukumnya adalah jihad. Ya. Khususnya bagi yang radius 80 km Artinya di Surabaya, apa daerah perang itu ya. ya di Di jarak Darul jarak Harbi gitu ya, jarak kira-kira kosor ya. sholat itu, Nah, ya jarak belum boleh kosor sholat 80 km kota Surabaya dan sekitarnya itu fardu ain untuk menghadapi penjajah. Adapun di luar 80 ini fardu kifayah. Nah, tapi nanti bisa berkembang kalau misalnya oh iya, kan serangannya medan meluas medan gitu ya. perlawanannya. Nah, itu kemudian satu itu. Yang kedua, Yang kedua apa namanya? Siapapun yang gugur sebagai
Mati itu dihukumi syahid. Tidak perlu di Iya. kafani, nggak perlu dimandikan. Gitu. Artinya di syahid itu dijamin masuk surga lah kira-kira. Kemudian yang ketiga adalah siapapun yang bekerja sama dengan penjajah itu dianggap pengkhianat dan halal darah. Iya. Maka itu semua orang pemuda-pemuda dari berbagai kampung, santri-santri dengan sarungnya, dengan bambu runcingnya turun. Terutama di radius 80 km Surabaya semuanya. Dan itu akhirnya terjadilah apa yang kita sebut 10 November. Itu pun katanya tadinya tanggal 9 harusnya. Tapi karena menunggu pertanyaan besarnya itu gini, pada saat itu, institusi apa yang bisa menggerakkan rakyat untuk melawan? Kan hanya pesantren. Iya, kepemimpinan kultural. Partai politik, ormas ya kira. Kepemimpinan kultural. Karena yang tengah-tengah yang hadir di tengah masyarakat itu kan pesantren. Para kiai itu kepemimpinan kultural yang berfatwa, ya kan? Pada saat itu wakil presiden RI itu di Jakarta masih lemah, gitu kan? Ya mereka lah yang kepemimpinan kultural ini fatwanya dan dipercaya memang dianggap sebagai ulama besar Jawa Timur. Jadi fatwa beliau itu sudah dikodau aja udah gitu samina wa ta'na langsung. Nah, di situ kemudian tanggal 9 ditunda 1 hari karena menunggu Kiai Abbas dari Buntet. Karena yang akan memimpin pertempuran kata Kiai Hasim itulah Kiai Abbas. Dan terjadilah 10 November yang kita lihat ya, santri yang bertempur dan sebagainya sampai Inggris kehilangan 2 jenderal utama. Itu belum pernah terjadi. Inggris itu adalah superpower sebelum Amerika. Tahun 45 itu masih Inggris. Karena dia negara kolonial. Dan wilayah kekuasaannya itu hampir bisa dibilang 1/4 dunia. Iya. Sampai Australia, India, gitu, semua. Ya. Inggris waktu itu masih semua di bawah kekuasaan Inggris. Militernya paling kuat, keuangannya paling kuat, dan tidak pernah jenderalnya itu mati di medan perang. Baru di Surabaya lah 2 sekaligus, bukan cuma 1, 2 jenderalnya mati, dan itu memukul sekali secara mental. Di situ juga sekaligus membuktikan orang Indonesia itu nggak boleh dianggap sepele. Ya, sampai hari ini, saya lihat sih Amerika, Inggris itu kalau mau ribut sama Indonesia mikir 2 kali. Australia itu sampai hari ini gemeteran kalau ngomong Indonesia. Walaupun dulu kita berapa tahun lalu kita miskin, alat-alat tempurnya sederhana. Dulu kita babu runcing aja bisa ngelawan kok, apalagi udah punya senjata. Nah, di situ kita patut bangga dan bersyukur. Kalau waktu itu tidak ada resolusi jihad, mungkin Belanda sudah take over lagi. Iya, sudah ambil alih gitu ya. Nah, dan tidak ada lagi momen, karena kita kan momen mengusir Belanda waktu itu ketika Jepang masuk. Ya kan? Kalau nggak ada, Jepangnya udah hancur, siapa lagi yang ngusir lagi? Nah, dan yang patut kita bangga, ini satu lagi, dari berbagai negara yang ada, Indonesia lah yang kemerdekaannya direbut dari penjajah. Kita lihat yang namanya Malaysia, yang namanya Brunei, ya kalau Thailand tidak pernah dijajah. Itu rata-rata kemerdekaannya dikasih, diberikan oleh hadiah. Tapi Indonesia tidak. Dan itu mereka paham betul. Makanya terakhir kemarin di Saudi, waktu supporter Indonesia dilarang masuk ke stadion pertandingan lawan Saudi, kan supporternya kan marah. Itu begitu supporternya ngamuk, polisi Saudi kewalahan. Padahal itu ada di tanah Saudi, polisi Saudi ada di situ, polisi Saudi kewalahan. Dan itu katanya jadi berita trending di berbagai negara, sampai ke Eropa, sampai ke mana, bahwa orang Indonesia itu orang yang paling ramah, paling baik, tapi jangan sekali-kali merendahkan dan menghinakan mereka, karena mereka kalau sudah ngelawan, nggak ada yang bisa ngadepin, gitu. Bahkan konon terakhir itu, ya, Donald Trump itu setelah pidatonya Prabowo, itu langsung sampai menyebut sekali, pidato Anda sangat bagus. Ya, apresiasi terhadap Presiden Prabowo ya. Kata Donald Trump, kalau semangatnya aja segitu gimana marah? Berarti kan udah ngebayangin takut itu. Padahal Prabowo itu bukan pidato dengan marah, dengan semangat. Itu aja banyak yang gentar. Ketika kata Trump, kalau marahnya gimana? Artinya negara kita ini sudah mulai makin diperhitungkan. Makanya sebetulnya momentum Hari Santri ini kita sampaikan, justru kita memperkuat persatuan bangsa, bukan saling mengecilkan, saling meremehkan. Apalagi jelas-jelas kaum santri, pesantren yang
jasanya udah terlalu banyak buat bangsa ini, ya. Gak usah disebut yang gede-gede, melahirkan guru-guru ngaji di kampung-kampung itu aja, ya. Ustadz-ustadz yang membina umat, yang gak kelihatan kamera, itu penjaga moral gitu. Penjaga moral, penjaga agama, siapa? Terus mau dikecilkan begitu? Terus Anda siapa? Jasa Anda apa kepada negara? Saya ini obrolan ini kan kalau ya bisa lama gitu. Ya. Maksud saya kita persingkat saja. Saya mencatat pertama, kesejarahan itu nggak bisa dinafikan. Dan kita semua harus sadar, karena perintah Quran juga, perintah Allah dalam Al-Quran itu, orang bertakwa itu memiliki kesadaran terhadap sejarah. Karena kesejarahan itu bisa memberikan pelajaran untuk masa depan. Gitu. Yang kedua, tantangan terhadap dakwah, itu dari zaman dulu. Zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, gitu kan. Dari ulama-ulama salaf sampai pada sekarang itu akan selalu ada. Yang berbeda itu kan modelnya, rupanya, tampilannya, gayanya, tetapi upaya permusuhan terhadap nilai-nilai Islam itu ada. Karena itu kan dalam Islam itu ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi kemungkaran itu akan hidup dalam berbagai aspek dan dimensi. Nah, kesadaran ini juga yang harus kita kewaspadaan. Tadi Kiai Jamal menyebut waspada, gitu loh. Karena tantangan untuk melemahkan Islam, melemahkan pesantren, melemahkan institusi umat itu akan selalu ada. Kasus yang terjadi menimpa terhadap 1-2 orang itu seringkali digeneralisir supaya ada semacam framing terhadap institusi keumatan, dan itu akan terjadi karena apalagi di media digital. Nah, terakhir bahwa negara ini hadir itu harus diakui bahwa jasa para kiai, jasa para ulama, jasa para santri, jasa para tokoh-tokoh agama itu yang menggerakkan semangat itu. Saya tadi mencatat ketika saat itu lembaga pendidikan yang eksis di tengah masyarakat itu adalah pesantren, maka ketika resolusi jihad dikumandangkan oleh para kiai, maka simpul-simpul keumatan yang ada di tengah masyarakat itu yang langsung bergerak gitu loh. Karena dulu tidak ada simpul keumatan yang turun sampai ke bawah, RT belum ada, RW belum ada gitu kan. Kira-kira simpul keumatan itu salah satunya itu adalah pesantren, dan itu menggerakkan. Nah, sekarang realitas sekarang kita bisa simak kenyataan bahwa pesantren sekarang tentu berbeda dengan pesantren dulu. Modernisasi di dunia pesantren juga sangat luar biasa. Nah, ini kalau berbicara tentang pesantren sekarang, tantangan sekarang, permasalahan sekarang saya kira panjang. Nanti kapan-kapan lah kita ngobrol. Apalagi saya ini numpang live streamingnya Kiai Jamal ini ya. Jadi yang biasa menyimak Kiai Jamal live itu, ini kok ada penampakan baru, ini siapa? Silahkan dibacakan ayat kursi. Kalau saya hilang berarti saya setan. Tapi kalau saya masih ada berarti enggak. Ini berterima kasih. Terakhir Kiai Jamal mungkin pesan berkaitan dengan tema diskusi kita, obrolan kita hari ini. Kita terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menghadiahkan Ditjen Pesantren di Kemenat, di santri ini ya, di Kemenat. Ya, mudah-mudahan dengan di bawah satu Ditjen khusus pesantren semakin bisa diurus. Ya. Yang kedua, harapan saya kepada para santri, janganlah kehilangan semangat, janganlah kendor, janganlah kecil hati, meskipun diserang dari kanan kiri, karena besarnya serangan menunjukkan bahwa Anda berkualitas, bahwa Anda punya peran yang strategis, bahwa banyak yang ketakutan dengan kita, dengan kalian, maka ayo tetap bergerak, tetap berkiprah, tetap berkarya. Insya Allah ya, Allah tidak akan ingkar itu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita berkarya, kita berbuat, Allah, Rasulnya, dan seluruh kaum mukminin akan melihat dan menyaksikan. Mudah-mudahan santri tetap semakin, bahkan tetap dan makin eksis, makin memberikan peran yang makin besar, dan semoga negeri kita dengan keberadaan santri dan pesantren ini juga tetap dalam bingkai
Islam rahmatan lil alamin, Islam yang betul-betul bisa menjadi perekat bagi persatuan bangsa. Ya. Demikian itu barangkali pesan saya. Terima kasih Kiai Jamal. Kawan-kawan Koditok, pemirsa Koditok, sekian pembicaraan kita, obrolan santai kita dengan Kiai Jamal dalam channel Koditok yang juga disiarkan secara langsung di channel TikToknya Kiai Jamal. Koditok mengucapkan selamat Hari Santri 22 Oktober 2025. Kita semua santri, selamanya juga akan santri, kata-kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita nggak menjadi santri saat kematian menjemput kita. Berbanggalah menjadi santri, semangatlah menjadi santri, dan tetap santun. Sebagaimana para kiai mengajarkan kita tentang adab. Karena adab itulah yang memberi kenyamanan dan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Salam Koditok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.